Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan menceritakan suatu hal yang sedikit membuat saya bertanya-tanya pada saat berada di desa tempat tiga bocah yang hilang di Langkat tersebut. Saya ke sana pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, dan beberapa hal ada keanehan yang saya alami secara pribadi. Nah, di hari pertama langsung aja. Di hari pertama pada saat saya sampai ke sana, ya, jadi saya 2 hari di sana, 2 hari 1 malam di sana. Nah, di hari pertama saya itu sempat menerbangkan drone, guys. Jadi kalian bisa lihat memang ada video drone yang saya ambil di hari pertama. Dan video drone yang saya ambil pertama itu di posisi tempat lokasi hilangnya anak tersebut. Nah, apa yang saya alami? Yang saya alami adalah pada saat saya menerbangkan drone di atas tempat kerukan beko itu, ini posisinya sudah mau turun ya, sudah mau turun atau landing. Ini drone-nya naik gini, guys. Ini tanpa saya kontrol, dia naik turun. Nah, dan itu memang tidak saya apakan sekali ya. Cuman setelah saya turun dan saya ambil drone-nya, saya bilang ke Mbah Hilo ya, karena Mbah Hilo ada di seberang, di sawit-sawitan. Saya bilang sama Mbah Hilo, Mbah Hilo, ini drone-nya aneh, nggak pernah kayak gini turun naik di deket pas di pinggir korean beko itu. Itu hal pertama yang saya alami di drone ini. Sebelumnya nggak pernah seperti itu. Nah, pengalaman kedua itu masih di seputaran drone, tapi itu tepatnya udah hari Minggu ya. Jadi pada saat itu saya menerbangkan drone lagi-lagi di titik hilangnya di tempat korekan beko, dan ini drone-nya saya terbangin karena pada hari Minggu itu kan warga masih disibukkan dengan kata isu di mana Limbat mau datang. Jadi di pintu masuk dusun itu saya coba menerbangkan drone, ya. Namun hal tak terduga, yang ini drone ini sudah bertahun-tahun sama saya, sudah lebih dari 3 tahun, tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, pada saat itu herannya, mungkin kalau ada warga yang melihat video ini, mungkin pada saat itu nonton drone, itu drone-nya ini, guys, itu nabrak tiang listrik. Bukan tiang listrik, maksudnya kabel listrik. Dan ini setelah 3 tahun saya memiliki drone, tidak pernah kejadian seperti itu. Dan ini terjadi di desa tersebut. Maksudnya gini loh, guys, ini nggak pernah kejadian, tapi pada saat di sana kejadian gitu. Itu membuat saya tuh terbengong gitu. Kenapa gitu bisa nabrak gitu? Nah, ini kabel, guys, ini kabel dan ini drone. Ini serasa ini udah di atas gitu, tapi di bawah aja, dan dia mau maju dan mundur terus gitu, sehingga dia kena gitu. Ini ya gini. Untung dia nggak jatuh, cuman balik gitu aja. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini licet ini dari sana, guys. Ada juga yang sampai agak koyak tapi nggak parah kali. Dan saya bersyukur banget ini drone nggak kena apa-apa, cuman licet di propeller atau di kipasnya aja. Itulah pengalaman dari drone ya, dari penerbangin drone di tempat lokasi hilangnya anak tersebut. Nah, dan pengalaman berikutnya adalah pada saat saya menginap di danau tersebut ya, di danau tersebut di pinggir Danau Pulkar. Dan apa keanehan yang muncul di situ? Pada saat itu memang saya ditemani oleh pengurus dari danau itu, namun pengurusnya tidur di depan cakro itu ada rumah, ada kedai, dan pengurusnya menginap di situ. Jadi saya dan Mbah Hilo berdua itu tidur di cakro, guys, dekat danau itu. Nah, keanehan yang saya alami ya, itu pada pukul pagi, sekitar pukul jam berapa ya, jam 5 kalau salah, dari jam 4 ke jam 5 itu kan Mbah Hilo tidur duluan ya, karena saya nggak mau ninggalin
barang-barang semuanya tidur, nanti takutnya kenapa-napa, ada yang ditinggal. Nah, jadi pada saat ditinggal tidur sama Mbah Hilo, itu dari sebelah kanan itu ada apa ya? Ada pohon-pohon jatian, ada pohon-pohon sawit atau pohon apa ya, pohon nira seperti itu. Di situ banyak sekali suara-suara seperti apa ya, orang kayak berjalan di tengah belusukan, ada juga kayak yang nyambit gitu. Itu sering sekali, sehingga Pak Ilo itu hanya tidur sekitar gak nyampe sejam dan saya bangunin karena saya nggak sanggup untuk apa ya, tidur situ sendirian gitu, nggak ada kawannya gitu. Kalau di danau sih tidak ada apa-apa ya, cuman di daerah itu aja yang jelas-jelas saya secara pribadi memang merasakan suatu hal yang mistis gitu. Dan di danau itu memang ada jurangan di atas, tapi itu kalau kami kesana itu jam-jam 10, jadi nggak terasa banget. Dan pada saat tidur itulah yang memang di posisi danau itu yang memang saya merasakan ada sesuatu hal yang tidak biasa. Suatu hal informasi ya, jika kalian nanti kesana, dan ini kan sementara masih ditutup ya. Saat ini adalah tanggal 13 November. Ini informasinya lokasi Danau Pulka masih ditutup, sehingga jika teman-teman mau kesana mungkin entah semingguan lagi mungkin baru bisa dibuka. Dan saya mau informasikan kalau jaringan selain Telkomsel ya, saya pakai Telkomsel. Sebenarnya sih saya pakai Tri, cuman kalau di sana itu Tri nggak dapat sinyal. Lo mau ngapain juga nggak bisa pakai Tri, jadi harus gunakan Telkomsel. Nah, keanehan yang muncul untuk operator ya di daerah itu memang sinyalnya itu Telkomsel yang bagus sih. Cuman ada keanehan itu memang diakui oleh teman saya Mbak Ilo sendiri. Itu kalau kalian ke arah ujung, ini misalnya danau ya, ini ini danau, ini Cakruk, ini terus saja ke lempeng ke depan, sehingga kalian jumpa di sudut danau. Di situ jaringan trinya bagus guys. Nah, kenapa? Karena kami keliling-keliling ya, keliling-keliling kemarin pas sore hari, pas dikatanya Limbat mau datang karena keramaian luar biasa. Dan di situ kami keliling dan terkejutnya memang jaringan trinya ada gitu loh. Padahal di situ kita lihat nggak ada tower gitu. Towernya udah arah ke jalan, mau keluar ke jalan besarnya gitu. Jadi itu hal yang aneh gitu. Jadi Mbah Ilo itu sempet 2 kali tuh. Kami kan ada tamu ya, ada temen yang datang. Jadi pada saat itu Mbah Ilo itu mau lihat YouTube atau apa gitu kan, jaringannya nggak ada gitu. Padahal di sana ada. Jadi dia balik lagi guys ke sana. Habis balik lagi balik ke kami bilang jaringan Tri di sana bagus gitu. Jadi banyaklah sedikit hal-hal yang memang agak misterius di sana. Namun memang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu membuat kita takut lah. Karena pun memang desa itu sangat indah sekali. Danaunya itu memang indah. Bahkan kalian, kalau saya bilang, rugi sekali kalau nggak kesana, malah menyaksikan keindahan Danau Pulka yang masih asri dengan apa ya, alamnya, dengan suasananya yang sejuk, dengan lingkungannya yang sangat bersih. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.